Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2271 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Ratapan pasal 3 ayat 42 sampai ayat 51. Demikian firman Tuhan. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Kami kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa. Terhadap kami semua seteru kami mengangakkan mulutnya. Kejut dan jerat menimpa kami, kemusnahan dan kehancuran. Air mataku mengalir bagaikan batang air, karena reruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Nabi Yeremia sebagai penulis kitab Ratapan ini mau menceritakan tentang keadaan Yehuda pada saat itu. Bagaimana mereka betul-betul ditimpakan malapetaka yang sangat-sangat mengerikan. Semua yang mereka miliki habis. Kebanggaan mereka kepada Yerusalem yang adalah kota Tuhan rata dengan tanah, sehingga mereka merasa bahwa mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi, dan mereka sudah seperti dibuang Tuhan karena dosa-dosa mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah tantangan cobaan yang begitu berat, Nabi Yeremia mau memberikan pesan kepada umat Tuhan dan tentunya kepada kita semua gereja Tuhan. Ketika kita mengalami cobaan yang berat, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, berdoalah. Amin. Berdoalah. Mungkin sebelumnya saudara menerima satu tantangan berat yang saat ini saudara sedang alami. Saudara mungkin tidak pernah berdoa, dan saat ini saudara mengalami satu cobaan yang begitu berat dan mengajarkan saudara yang tadinya tidak bisa berdoa sekarang bisa berdoa karena situasi keadaan yang sangat berat yang saudara alami. Jadi saudara, di balik cobaan yang begitu berat menimpa saudara saat ini, bersyukurlah karena saat ini saudara mengambil inisiatif untuk datang cari Tuhan. Saudara yang tadinya tidak bisa berdoa, sekarang bisa berdoa. Yang tadinya saudara tidak punya banyak waktu untuk baca firman Tuhan, sekarang banyak sekali waktu untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau lihat semua yang terjadi dalam hidup kita dari sisi positif. Amin. Sehingga saudara akan melihat ada hal-hal yang baik yang Tuhan ajarkan kepada kita ketika kita ada dalam situasi-situasi yang berat sekalipun. Di tengah-tengah cobaan yang berat, Tuhan mengajarkan kita banyak hal. Amin. Jadi saudara,
Di saat ini kalau saudara mengalami pukulan telak dalam hidup saudara, saudara sakit, saudara mungkin bangkrut, saudara mungkin hidup sebatang kara, saudara lakukan firman Tuhan ini, berdoalah. Amin. Nah, saudara, dalam situasi yang sangat berat, saya percaya doa kita itu sangat-sangat berkualitas justru di saat-saat berat dalam hidup kita. Amin. Di saat banyak sekali tantangan, cobaan yang kita alami, waduh, kualitas doa itu dahsyat luar biasa. Amin. Coba di saat kita diberkati, kita berdoa itu ya cuma laporan saja, ya, tidak ada emosi di sana. Tapi kalau saudara ada dalam situasi yang sangat-sangat berat, saudara, emosi saudara ketika berdoa itu, waduh, menembus surga. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan mengeluh karena situasi kondisi saudara saat ini. Tapi mari, kunci kamar, lipat tangan, berlutut, berdoalah. Amin. Karena di saat saudara berdoa, oh haleluya, surga mendengar doa-doa saudara. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, di tengah cobaan yang berat, merataplah. Amin. Merataplah ini artinya apa? Menangislah saudara. Di saat saudara berdoa, gak usah malu, gak usah gengsi saudara. Kalau saudara berdoa mencucurkan air mata, menangis, saudara gak berdosa. Justru air mata saudara Tuhan akan tampung. Amin. Di kirbatnya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita ada dalam situasi yang berat, kita mengalami cobaan yang begitu berat, saudara, terkadang kita masuk kamar, kita berdoa, saudara baru bilang, Tuhan, sudah air mata sudah membasahi pipi kita. Saudara belum berkata apa-apa, surga mendengar doa saudara. Karena apa? Saudara meratap, saudara menangis. Artinya betul-betul saudara sudah gak kuat. Saudara sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup saudara. Makanya saudara tanpa saudara sadari air mata jatuh di pipi saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya meratap di sini artinya kita berdoa sungguh-sungguh tanpa kita sadari air mata telah jatuh di pipi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan terketuk pintu hatinya dan Dia akan mendengar semua keluhan, semua seruan hati saudara. Saudara mungkin saudara belum sempat berkata-kata, air mata saudara sudah jatuh. Tuhan tahu pergumulan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, merataplah. Kalau saat ini doamu belum Tuhan jawab, saudara sungguh-sungguh berdoa, saudara sungguh-sungguh menangis di hadapan Tuhan. Artinya saudara serius dengan permintaan saudara. Saya percaya saudara, kalau saudara berdoa meratap, masa sih Tuhan tinggal diam? Masa sih Tuhan tidak turun tangan? Saya percaya saudara, di saat kita meratap, menangis karena pergumulan kita yang begitu berat itu, Tuhan akan turun tangan menolong kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini doamu belum Tuhan jawab, merataplah, menangislah di dalam doamu. Tangisi saudara doa-doa saudara. Mungkin yang saudara saat ini sedang gumuli, keluargamu yang belum percaya Tuhan, tangisi mereka di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini saudara bergumul dengan pergumulan rumah tangga saudara, menangis di hadapan Tuhan, bawa keluargamu. Apapun yang menjadi pokok-pokok doamu, saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh saudara menangis sampai mencucurkan air mata, oh haleluya, Tuhan akan turun tangan menolong saudara dan menjawab semua
seru doa kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, di tengah cobaan yang berat yang dialami oleh Yehuda, Nabi Yeremia dalam firman Tuhan ini mau menyerukan supaya Yehuda bertobat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan mengizinkan ada cobaan berat, persoalan pergumulan yang saudara dan saya alami. Supaya apa? Supaya kita yang sudah salah jalan kembali kepada Tuhan. Amin. Supaya kita yang tadinya hidup dalam dosa, kita bertobat, kita mau tinggalkan semuanya itu dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Yehuda ditegur Tuhan dengan begitu keras. Supaya apa? Supaya mereka bertobat dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan tanpa tujuan. Kalau saudara saat ini mengalami satu pergumulan yang berat dalam hidup, cara itulah Tuhan menegur kita. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini kita belajar sebagaimana Yehuda pada saat itu. Mereka seperti orang yang sudah kritis. Mereka ada di dalam situasi yang sangat berat dalam kehidupan mereka. Semua yang mereka miliki habis. Kebanggaan mereka kepada kota Yerusalem kini pudar, karena kota Yerusalem rata dengan tanah. Apa yang mereka punya, yang mereka banggakan, sudah habis lenyap. Dan firman Tuhan ini mau mengajarkan umat Tuhan supaya apa? Supaya mereka berdoa, supaya mereka meratap, menangis di hadapan Tuhan dan bertobat. Supaya apa? Pemulihan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Saya percaya ini juga akan terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara mau dipulihkan di masa-masa berat hidupmu, di masa-masa cobaan berat yang saat ini saudara sedang alami, berdoalah, menangislah dalam doamu, dan bertobatlah. Maka saudara akan melihat pemulihan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.